Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Syahrani dengan NIM 2502007, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya akan mengirimkan laporan praktikum buatan umum saya yang berjudul tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pendahuluan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan proses biologis yang melibatkan pertambahan ukuran tubuh secara irreversibel dan perubahan struktur sel menjadi lebih terspesialisasi, dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon tanaman, serta faktor eksternal seperti cahaya, suhu, air, dan nutrisi di mana hormon seperti auksin dan giberelin mengatur pemanjangan dan pembelahan sel. Sementara faktor lingkungan menentukan efektivitas fotosintesis, metabolisme, serta kemampuan tanaman untuk beradaptasi dan bereproduksi secara optimal dalam siklus hidupnya. Tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, untuk mengetahui fase pertumbuhan awal tanaman seperti perkecambahan, tinggi batang, dan juga daun. Yang kedua itu, untuk mengamati pengaruh faktor lingkungan seperti cahaya, air, nutrisi terhadap pertumbuhan perkembangan tanaman. Dan yang ketiga, untuk membedakan konsep pertumbuhan kuantitatif dan perkembangan kualitatif pada tanaman. Adapun alat yang dibutuhkan, yang pertama polybag, penggaris, pengukur intensitas cahaya, jangka sorong, buku dan alat tulis, cangkul, kamera HP, dan topi. Untuk bahan ada biji kelapa sawit, styrofoam, batang sirih gading, ajir bambu, air bersih, dan juga kertas label. Prosedur kerja. Masukkan kecambah atau biji kelapa sawit ke polybag dengan posisi tumbuh yang benar. Simpan bibit di area yang tidak terlalu terang dan tak terlalu gelap. Lakukan penyiraman secara rutin dengan menggunakan air bersih. Jaga polybag agar tetap bersih dari hama atau gulma. Ukur data pertumbuhan bibit seperti tinggi, daun, dan juga batang. Kemudian ambil dokumentasi kegiatan setiap melakukan pengamatan. Setelah bibit sawit tumbuh, pasang ajir pada setiap bagian polybag. Beri tanda ketinggian tanah dan bibit sawit pada ajir menggunakan spidol atau pena. Lakukan pengukuran tinggi bibit, daun, lebar helai daun dengan jangkau sorong. Potong styrofoam menggunakan cutter berbentuk persegi dan buat sedikit celah pada setiap bagian styrofoam untuk tempat batang sirih gading. Potong bagian spirula sirih, kaitkan pada pinggiran styrofoamnya dan letakkan styrofoam ke dalam wadah air dan amati pertumbuhannya dengan menyertakan dokumentasi. Hasilnya, berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa setiap bibit menunjukkan pertumbuhan yang berbeda, terutama pada tinggi tanaman dan jumlah helai daun. Bibit yang mendapatkan kondisi air dan cahaya yang lebih stabil tampak memiliki daun yang lebih banyak dan batang yang lebih kokoh. Selain itu, perkembangan tanaman dapat diamati dari perubahan fase sejak penanaman kecambah hingga munculnya daun-daun baru sebagai tanda aktivitas pertumbuhan yang aktif. Variasi pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, air, dan ketersediaan nutrisi pada media tanam. Pembahasan pertumbuhan bibit kelapa sawit setelah proses penanaman menunjukkan respon yang beragam tergantung pada kondisi kelembapan media tanam dan perlakuan penyiraman yang diberikan. Bibit yang mendapatkan air dalam jumlah cukup dan konsisten menunjukkan pemanjangan batang dan perkembangan daun yang lebih baik dibandingkan bibit yang mengalami kekurangan air. Hal ini sesuai dengan prinsip fisiologi tanaman yang menjelaskan bahwa air bukan hanya berfungsi sebagai pelarut, tetapi juga faktor penting dalam menjaga tekanan turgor sel yang menentukan pemanjangan sel dan pertumbuhan vegetatif tanaman. Dalam fase awal pertumbuhan, penyerapan air yang optimal juga membantu transportasi unsur hara dari tanah ke jaringan tanaman, sehingga
proses pembentukan struktur sel dan jaringan lebih efektif. Selain itu, intensitas cahaya yang diberikan pada saat persemaian bibit juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan tanaman melakukan fotosintesis dan menghasilkan biomasa. Bibit yang ditempatkan pada area dengan pencahayaan sedang menunjukkan pertumbuhan daun yang lebih sehat dan ukuran batang yang lebih kokoh dibandingkan bibit yang terlalu teduh ataupun yang terlalu terpapar cahaya matahari secara langsung. Di sisi lain, pemeliharaan kebersihan polybag dari gulma turut berperan mengurangi kompetisi nutrisi dan ruang akar sehingga pertumbuhan akar dan bagian tajuk tanaman menjadi lebih optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip budidaya tanaman yang menekankan pentingnya manajemen lingkungan tumbuh sebagai faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara menyeluruh.